Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kenikmatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi pemungkas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semua rahasia di dunia ini emang tidak selalu bisa terungkap dengan semudah apa yang kita ketahui. Namun pemikiran orang di luar sana tercipta dengan hal-hal yang penuh dengan sugesti. Tak kalah halnya duniawi emang sering kerap jadi perbincangan orang-orang di luar sana. Maka banyak pula orang mencari duniawi dengan cara-cara yang keluar dari norma-norma agama. Di sini, di Joglo Stories, kembali lagi dengan saya Kang Acung, akan mengupas tuntas tentang hal-hal mistis, sugesti, ataupun mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Seperti biasa, di kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, melainkan kedatang lagi seorang narasumber, yang mana beliau ada seorang wanita, yang pastinya cantik dan pemberani. Tapi sebelum lanjut kita materinya, saya Kang Acung dengan sangat rendah hati selalu meminta dukungan pada teman-teman untuk selalu dukung channel Joglo Stories ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita atau video-video yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kalian bisa terhibur. Yang pastinya dukung terus channel ini. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke materinya. Sekitar. Welcome to Joglo Stories. Oke, seperti awal yang saya katakan tadi, di kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita. Kalian bisa lihat sendiri, wujudnya cantik, pastinya pemberani. Kita langsung kenalan sama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Boleh kenalkan? Halo guys, perkenalkan nama saya Ratna Amelia. Saya asal dari Garut. Dan saya datang ke sini ingin mempertanyakan atau mengupas mengenai mitos tuyul. Siap. Alhamdulillah sekali lagi Teteh Ratna saya ucapkan sudah mau bergabung di studio Joglo Stories. Sekali lagi terima kasih Teteh mau bergabung dan ingin berbagi atau mengupas mitos. Sebelumnya saya nanya ini, kegiatan apakah sehari-hari kalau boleh dijelaskan, monggo. Kegiatan saya yang pastinya membantu orang tua dan mencoba untuk mempelajari kuliner-kuliner yang ada di Garut dan mempunyai kerja sampingan itu mengait bulu mata di rumah. Oke, siap. Nah. Lanjut, kalau boleh tahu nih, dengan kesediaan hati Teteh Ratna datang ke studio ini, katanya ingin mengupas apa yang belum Teteh ketahui tentang mitos apa nih, kalau boleh tahu nih. Apa yang ingin dikupas oleh Teteh Ratna? Saya datang ke studio Joglo Stories ini, saya ingin mengupas mengenai mitos tuyul. Oke. Sebentar. Kalau boleh tahu nih, apa nih yang jadi sepintas pemikiran Teteh ini kok mau mengupas tentang mitos tuyul? Apakah pernah mengalami atau kejadian pribadi Teteh atau gimana? Boleh dijelaskan Teteh? Ini bisa disebut pengalaman pribadi. Boleh, silakan. Ya, jadi pada suatu ketika saya ke rumah saudara berlibur yang tepatnya di daerah Bandung. Oke. Saya berlibur ke sana sekitar
seminggu kurang lebih. Ya, ya. Dan pada beberapa hari berlibur itu, saya menemukan keganjalan yang dimana di depan rumah saudara saya terdengar keributan warga sekitar, dan saya ingin tahu apa keributan itu. Oke. Ketika saya bertanya kepada saudara saya, beliau berkata bahwa keributan itu terjadi karena ada beberapa kehilangan uang yang mereka perkirakan itu kehilangan tersebut dikarenakan oleh tuyul. Jadi maksudnya cerita pengalaman Teteh ini berlibur ke rumah saudara mungkin ya, bertepat itu di Bandung tepatnya itu ya. Ketika di sana beberapa hari Teteh mengalami kejadian mungkin ya, kejadian yang mungkin tanda kutip yang bikin Teteh bingung mungkin ya gitu ya. Setelah Teteh bertanya sama saudara tentang kejadian itu, ternyata masyarakat warga setempat lagi rame-rame berburu mencari tahu tentang makhluk tuyul ini karena sering masyarakat di situ kehilangan uang, mungkin begitu anggap kayak gitu ya. Oke. Terus apa nih yang pingin Teteh ketahui tentang makhluk mitos tuyul ini sendiri? Ya, yang saya ingin ketahui Boleh? itu apa benar tuyul itu emang benar ada, dan dari sebangsa apakah mereka? Oke. Kalau untuk pertanyaan apakah benar makhluk tuyul ini ada, di sini real saya jawab makhluk tuyul ini benar adanya ada. Dan makhluk tuyul sendiri ini sejenis dari bangsa golongan jin mutlak. Jadi di sini jelas makhluk tuyul ini mutlak, jelas adanya ada. Oh, dan apabila emang benar ada, seperti apakah perwujudan makhluk tuyul tersebut? Oke. Kalau untuk perwujudan makhluk tuyul ini sendiri, kita bisa menggambarkan makhluk tuyul ini bisa dibilang sosok makhluk anak kecil atau bisa dibilang orang kerdil, ya. Anak kecil atau bisa dibilang orang kerdil yang mempunyai kepala botak dan telinganya agak runcing dan cuma memakai kolor, tidak memakai busana, dan badannya itu putih agak ke silver perak-perakan. Nah, itu makhluk. Kayak gitu. Iya, nah itu makhluk tuyul ini. Seperti begitulah perwujudannya kurang lebih. Apakah makhluk tuyul itu berkelompok atau masing-masing? Kalau untuk pertanyaan apakah makhluk tuyul ini berkelompok, berkoloni atau masing-masing, di sini saya jawab pada dasarnya kita lihat aja kehidupan kita kayak gimana gitu ya. Nah, itu sama seperti makhluk tuyul ini. Makhluk tuyul ini juga hidupnya berkelompok, bermasyarakat juga, berkoloni juga. Dia juga mempunyai pimpinan kerajaan juga. Ya pada umumnya kayak kita manusia biasa sama, cuma mungkin dari watak atau sifat yang tingkah lakunya itu mungkin lebih ke anak-anakan. Tapi kalau dari pertanyaan apakah benar makhluk tuyul ini hidupnya berkoloni atau berkelompok, saya jawab di sini iya, seperti pada umumnya kita manusia hidupnya bermasyarakat dan berkoloni. Jadi tuyul itu gak beda jauh sama manusia. Betul, tidak beda jauh. Cuma sifat tuyul ini sifat kanak-kanak, lebih sifat kanak-kanaknya. Dan sifat anak-anak itu kan lebih banyak aktivitas mainnya daripada aktivitas yang lainnya. Nah, ini untuk makhluk tuyul ini sendiri. Silakan, mungkin ada yang lagi. Apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda kehadiran tuyul tersebut? Oke, kalau untuk tanda-tanda tentang adanya kehadiran makhluk tuyul ini sendiri, itu ada dua persepsi. Yang pertama, tanda-tanda untuk kehadiran makhluk tuyul ini sendiri, yang pertama, suasana menjadi gaduh. Karena di sini
sifatnya tuyul itu anak kecil ya. Anak kecil itu jadi sifatnya dia bermain. Mungkin apa yang dia lihat itu unik, dia akan pegang, apa dia akan jatuhin. Mungkin itu yang pertama. Cuma ngerinya di sini ketika kita lihat dari kegaduhan itu atau berisik apa itu, kita nggak nampak dari secara mata lahir kita. Gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam rumah serasa berisik, kayak anak ayam mencari induknya. Nah, ini salah satu cara makhluk tuyul ini berkomunikasi dengan sesama jenis makhluk tuyulnya. Begitu. Mungkin ada yang lain? Banyak yang nanya juga. Oke. Asal mulainya tuyul itu dari mana? Oke, Mas, asal mulanya tuyul. Kalau asal mulanya tuyul ini berasal dari yang pertama dulu kita jabarin dulu ya dengan sedikitnya. Itu dari janin orang yang keguguran, dia makamkan secara tidak layak. Bisa kan, kadang kebanyakan seperti begitu ya, dimakamkan secara tidak layak, akhirnya diambil atau dikukut oleh makhluk jin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari janin yang hasil dari orang tua yang tidak bertanggung jawab, atau dari hasil orang-orang yang mempunyai hubungan gelap, akhirnya hamil dan janinnya itu diaborsi. Sehingga janin itu dibuang, ada kan kebanyakan orang dibuang di tempat sampah atau di perkebunan atau di tempat-tempat yang sekiranya nggak bakal terjangkau sama orang. Nah, di situ sosok makhluk yang namanya jin ini mengambil ahli bahwa diambil itu janin itu dimasukin oleh roh jin ini. Nah, jadilah sosok makhluk tuyul ini sendiri. Nah, di situ asalnya tuyul itu dari situ. Begitu. Banyak juga sih yang bilang gitu, tuyul itu cuma bisanya mencuri. Apa benar itu? Kalau untuk sosok tuyul ini sendiri, apakah benar tuyul ini bisanya cuma mencuri uang gitu maksudnya ya? Nah, di sini tuyul ini sebenarnya bukan cuma untuk mencari uang, dan tuyul ini sebenarnya emang yang kita ketahui di luar sana, tuyul ini untuk mencuri uang aja, tapi bukan cuma itu. Dan emang sebagian besarnya emang dia mencuri uang seperti gitu. Cuma di sisi lainnya dia juga terkadang membuntuti orang yang sekiranya ada obrolan rahasia tertentu, maka dia akan membisikkan lagi kepada tuannya bahwasanya tuyul ini bukan tugasnya cuma untuk mencuri uang, tapi dia juga mencari informasi-informasi rahasia dan dikabarkan lagi kepada tuannya. Seperti begitu tuyul. Jadi bukan cuma untuk mencuri uang aja. Jadi tuyul tuh bisa menjadi mata-mata juga. Betul, mata-mata ya. Bukan untuk mencuri uang aja, bukan. Jadi apa sekiranya rahasia dari yang bisa menguntungkan buat si pengukut ini, maka dia akan bisik kepada tuannya. Maka di situ tuannya akan bereaksi dan si tuyul ini tinggal menunggu tugas atau perintah dari sang majikannya ini. Nah, seperti itu. Dan biasanya juga kalau bicara tentang makhluk halus kayak gitu kan biasanya ada pesugihan. Apakah tuyul juga mempunyai pesugihan? Sebenarnya tuyul juga mempunyai pesugihan tidak. Cuma terkadang kita sendiri yang menganut tentang pesugihan tuyul. Kalau tuyul pesugihan, apakah punya pesugihan? Tidak. Cuma kita sendiri yang bersekutu dengan jin, makanya orang bilang pesugihan tuyul. Itu benar adanya. Karena mungkin ya untuk zaman sekarang nih orang pingin mencari duniawi itu dengan secara insan, akhirnya pesugihan lah yang sepintas dalam pikirannya. Karena itulah salah satu orang-orang, ciri-ciri orang yang sangat benar limah imamnya, makanya melampaui dari batas kodrat, dari larangan-larangan agama, ya pantangan kayak begitu makanya dilanggar. Makanya dibikin Muhammad Aurelia bahasanya pesugihan tuyul ya yang terbaik buat aku untuk mencari dunia, seperti begitu.
Emang ada pesugihan tuyul itu sendiri? Boleh bisa dijelaskan bagaimana cara pesugihan kayak gitu? Oke. Kalau untuk pesugihan tuyul ini sendiri, yang pertama mungkin orang yang mau melakukan pesugihan tuyul berarti orang ini harus sudah siap. Karena apa? Yang langkah pertama itu dia mensiapkan lahir dan batinnya. Karena segala apapun dalam bentuk pesugihan pasti resikonya sangat tinggi dan fatal. Dan itu kan bukan apa ya? Bukan cuma tindak laku kita sebagai manusia, bukan, tapi itu benar-benar dikecam sama Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ada maaf buat orang-orang yang seperti kayak gitu kan. Makanya dia siap lahir dan batinnya. Karena apa? Resikonya juga sangat fatal. Mungkin yang pertama, orang yang pingin bersekutu dengan pesugihan tuyul ini, dia mencari dukun atau mencari orang pintar untuk mengukut makhluk tuyul ini sendiri dan membuat sumpah atau perjanjian. Itu yang pertama, langkah pertama seperti itu. Yang kedua, ketika dia dapat apa yang dia inginkan, sudah memiliki sosok makhluk tuyul ini, ketika dibawa pulang ke rumah, itu dia harus menjalankan ritual-ritual tertentu juga. Nah, ritual-ritual tertentu, dan adapun dia menyediakan sajen dan tempat ruangan kosong. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamu sosok makhluk tuyul ini sendiri dan mengasih upah. Dan di sini yang disebut upah itu bukan kita ngasih gaji atau berupa uang, itu bukan. Tapi di sini upahnya itu dengan berbentuk, kalau kita mudah mempunyai pasangan gitu ya, kita mudah mempunyai istri kita harus bisa melayani, menyusui sosok makhluk tuyul ini sendiri. Kalau kita istrinya misalnya meninggal, anak kita harus sebagai gantinya. Dan itu yang disedot itu bukan air ASI atau air susu, bukan, tapi di situ yang disedot oleh tuyul ini adalah darah. Makanya risiko untuk orang yang menganut pesugihan tuyul ini sendiri, orangnya tidak, walaupun bergelimang harta, walaupun dunia dia bisa dibilang mapan, mau apa aja, mau makan apa aja enak, terlaksana semua dengan banyak uang, tapi dia tidak akan bisa gemuk. Dia tidak akan bisa gemuk dan berbadan kurus, mempunyai tubuh dan wajah itu pucat. Karena darah mereka itu setiap saat melakukan aksi seperti gitu, itu buruhnya itu darah mereka sendiri, dan tidak mau mengambil darah orang lain atau orang lain sebagai gantinya, itu nggak mau. Itu udah perjanjian seperti begitu. Makanya sebenarnya yang kasihan dari orang yang melakukan pesugihan tuyul ini sendiri itu adalah istri dan anaknya. Kenapa saya bilang kasihan? Ya karena mereka lah sebenarnya korban. Ketika tuyul ini melancapkan aksinya, ketika pulang membawa hasil, istrinya ini harus bersedia menyusui tuyul ini. Dan itu sebenarnya bukan air ASI atau air susu yang dia keluarkan untuk tuyul, tapi darah yang disedot untuk tuyul. Makanya banyak orang yang yang memegang pesugihan tuyul ini sendiri, istri dan anaknya itu jadi korban. Dan itu makanya istrinya itu selalu kurus dan pucat, anaknya selalu kurus dan pucat, dan dia sendiri pun kurus dan pucat. Dia tidak akan, walaupun kata saya tadi dia bergelimang harta, bebas pingin makan apa, bebas dia pingin, tapi itu cuma cuma sebatas apa yang dia lihat. Sebenarnya dia nggak bisa menikmati yang namanya kesenangan. Oke, bisa dibilang dia bergelimang harta, tapi kesengsaraan di balik itu istri sama anaknya itu yang jadi korban. Seperti itu. Itulah genrenya sedikit tentang pesugihan tuyul ini. Banyak orang juga yang mau terhindar dari tuyul-tuyul kayak gitu.
Apakah ada penangkal atau ritual-ritual tertentu untuk menangkap tuyul? Kalau untuk penangkal dari sosok tuyul ini sendiri, yang pertama kita harus paham ya, tuyul inilah walaupun dia sosok makhluk asal dari penyembahan cara memanipulasi jin mewujudkan seperti tuyul ini, tapi tetap sifatnya tuyul ini adalah keanak-anakan. Nah, untuk menangkal dari sosok tuyul ini, yang pertama, di mana tempat kita menyimpan uang itu kita taburkan dengan satu itu yang namanya kuaci. Kuaci itu yang pertama. Yang kedua itu kunci. Kunci apa aja? Kunci. Dan yang ketiga kaca cermin yang biasa untuk kita ngaca. Dan yang keempat itu kepiting. Kepiting. Kenapa ini bahan-bahan kita sediakan seperti begitu? Ya karena sifatnya tuyul ini kesifatannya anak kecil. Jadi yang pertama dengan kuaci ini, dia memang suka makan kuaci. Dia suka makan kuaci. Nah, dengan sukanya dia makan kuaci ini, dia untuk mengupas kuaci ini susah. Susah. Makanya berbagai macam cara dia agar kuaci ini bisa kekupas dan biasa dia makan. Dan itu butuh waktu lama untuk dia. Karena dia tidak bisa. Itu yang kedua, kunci. Kunci ini emang salah satu metode alat untuk dia main. Nah, ini kunci. Dan yang ketiga itu cermin. Cermin itu untuk dia ini berkaca, bahwasanya lucu dan bolak-balik dia mengaca terus. Ya sifat anak kecil kayak gimana gitu ya. Nah, itu kunci. Dan yang ketiga ini yang favorit buat tuyul sendiri itu adalah kepiting. Kepiting sawah. Makanya kalau orang dulu dari segi budaya dulu ya, dari segi budaya orang dulu untuk menangkal sosok makhluk tuyul ini sendiri dengan cara kepiting, dikasih baskom, di dalamnya ada kepiting. Makanya tuyul ini mainin kepiting. Nah, kenapa? Dan tuyul ini dia nggak bebas, maksudnya dia beraksi itu nggak bebas kapan itu dia nggak bebas. Maksudnya setiap dia reaksi itu ada waktu-waktu jeda di mana dia reaksi, di mana dia harus pulang, kan gitu. Ketika dia beraksi dan waktu harus pulang, dia harus pulang. Tapi begitu waktu yang dia harus pulang, ternyata dia nggak pulang. Nah, di situ dia malah terjebak sama situasi yang mungkin batas dari apa yang jadi perjanjian dia itu sendiri. Nah, itu tuyul. Makanya ketika tuyul dengan asik bermain, waktunya habis atau mendengar ayam berkokok, nah itu tuyul sudah nggak bisa untuk bereaksi karena dia takut dengan hal-hal kayak begitu. Ya, makanya dengan terlena dia bermain, waktu dia habis, makanya dia pulang dengan tangan kosong. Makanya uang kita aman. Walaupun berulang kali dia kayak begitu dia tetap sifatnya dia bermain, ya dia tetap main. Walaupun berulang kali tetap dia bermain kayak begitu. Nah, itu yang pertama dari segi budaya. Kalau dari segi keimanan, ya Allah wajalah kita paksain untuk manteng keimanan kita sama Allah, bahwasanya tidak ada hal sesuatu yang bisa aman kecuali Allah wajalah yang mengamankannya. Kang Acung, apa benar? Saya kan pernah lihat di TV, apa benar tuyul itu bisa dimasukkan ke dalam botol? Oke. Kalau untuk pertanyaan tentang apakah benar sosok makhluk tuyul ini bisa ditangkap, mungkin ya bisa ditangkap dan dimasukin ke dalam botol. Di sini saya jelaskan dengan sedikit pengetahuan saya. Kalau untuk ditangkap sesosok makhluk tuyul ini, ya benar bisa adanya. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam botol, kita pikir secara logika dengan keimanan kita aja dulu ya. Makhluk tuyul ini kan makhluk astral, sedangkan botol ini benda padat. Dan tuyul ini kemana aja bisa tembus. Logika kita kok bisa masuk ke dalam botol itu gimana caranya? Dan dari mana? Gitu loh. Terkecuali dengan izin dan kehendak Allah, ada orang-orang yang kelebihannya mumpuni yang bisa mengunci. Tapi
butuh dipertanggungjawabkan untuk hal itu, kan gitu. Nah, yang jelasnya di sini ya kita jawab dengan keimanan kita dulu aja. Makhluk tuyul ini adalah sosok makhluk astral yang tidak mungkin bisa dipenjara dalam bentuk apapun atau dalam wadah apapun. Tidak akan bisa, karena makhluk tuyul ini sendiri adalah makhluk astral yang alamnya beda, yang tidak bisa dibatasi dengan benda padat di alam kita. Seperti begitu. Apakah ada cara untuk memutuskan pesugihan tuyul tersebut? Oke. Kalau kita jawab adakah cara untuk memutuskan hubungan antara pemilik tuan dan tuyul ini dalam segi pesugihan, ya ada. Nah, yang pertama mungkin kita istighfar ya. Istighfar, minta ampun sama Allah bahwasanya kita sudah menjalankan suatu perjalanan sesat dan melenceng dari aturan norma-norma agama. Yang pertama. Yang kedua, kita langgar, kita nggak ada pantang apa yang jadi metode pesugihan tentang tuyul ini, kita langgar semua. Kita kembali ke norma-norma yang pada awalnya, norma-norma yang benar, ke agama. Kita langgar yang tadinya kita susui, kita jangan susui, dan kita kembalikan lagi. Insya Allah dari situ. Dan sebenarnya kalau kita untuk melepas sosok makhluk pesugihan tuyul ini, kita nggak susah seperti kita melakukan pesugihan lain. Sebab di sini tuyul ini dibilang makhluk yang bisa dibilang pundungan sih. Ketika kita tidak mengasihi itu, kita langgar semua apa yang jadi pantangan-pantangan yang tidak harus kita langgar, dia akan pergi dengan sendirinya. Dia kan kembali kepada tuannya yang asal mulanya. Nah, seperti gitu. Makanya di sini kita istighfar, kembali lagi kepada jalan Allah. Ya, insya Allah dengan sendirinya, dengan izin Allah, semua itu akan tuntas. Seperti itu. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Udah cukup? Ya. Udah paham berarti ya? Iya. Dengan sedikitnya ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih lagi Teteh. Alhamdulillah, untuk teman-teman sedikit mengingatkan bahwasanya terus tebalkan satu keimanan kita. Jangan sekali-sekali kita bersekutu dengan hal-hal yang sangat diancam sama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala sesuatu apapun yang melenceng dari ajaran-ajaran norma agama, ingat, sedikit pun pasti ada hukum dan ganjarannya. Maka dari itu, untuk teman-teman, jadilah hamba-hamba yang bersyukur, jangan jadilah hamba-hamba yang kufur. Alhamdulillah. Terima kasih Teteh sekali lagi. Sedikit lagi mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, dukung terus. Ingat, like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Teteh? Udah, mungkin cukup sekian. Cukup ya? Oke. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini udah sampai waktu penghujung dalam tayangan. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Mungkin kita tutup. Saya Kang Acung, Joglo Stories, dan Saya Ratna Amelia. cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.